wacana pandangan untuk adik-adik ya. Karena memang cukup luas ya dan banyak hal yang sebetulnya bisa kita soroti terkait dengan kesehatan remaja. Hanya saja memang eh, masalah kesehatan remaja ini kan sesuatu yang masih sangat neglected ya karena kita semua sadari bahwa di usia remaja seringkali kita merasa sehat gitu kan ya. Jadi kita tuh masih merasa Recording in progress. masalah kesehatan gitu ya, kecuali bagi anak-anak yang memang mungkin dari kecil sudah memiliki penyakit tertentu ya, baik itu yang autoimun ataupun penyakit-penyakit kronis yang sekarang pun sebetulnya masih banyak gitu. Nah, kalau yang sudah terdiagnosis gitu ya, biasanya itu baru eh, lebih aware, baik itu apa namanya remaja itu sendiri ataupun keluarganya. Namun secara umum ini masih menjadi permasalahan yang seringkali diabaikan gitu karena kita memang masih merasa sehat, bahkan mungkin orang tuanya pun demikian gitu karena anaknya tidak ada keluhan, tidak pernah ada permasalahan sehingga seringkali banyak hal-hal yang terabaikan ya, hal-hal yang tidak diperhatikan padahal itu adalah menjadi sesuatu hal yang menjadi tanda penting mungkin bahwa itu adalah awal terjadinya penyakit pada remaja. Nah, yang pertama yang perlu kita lihat adalah terkait dengan definisi ya. Jadi ada beberapa definisi terkait batasan usia remaja yang pandangannya itu cukup berbeda. Jadi termasuk di WHO sendiri ya, yang kita anut masih untuk usia 10 sampai 19 tahun biasanya. Walaupun ada yang mengatakan yang terbaru bahkan dari WHO itu dikatakan bahwa usia remaja itu bahkan mencapai pada usia 21 tahun gitu ya. Nah, kemudian ada juga definisi kalau kita melihat dari sisi layanan ya, layanan kesehatan khususnya di layanan primer ataupun di rumah sakit, itu biasanya perbatasan usia dikatakan anak-anak yang masuk di poli anak itu kan memang usia remaja yang usianya itu sampai 17 tahun saja. Yang di luar itu mereka sudah masuk di poliklinik penyakit dalam kan seperti itu ya. Nah, namun secara umum saja kita akan mengambil batasan usia yang lebih banyak dipakai, yaitu usia 10 sampai dengan 19 tahun. Nanti kita akan melihat bahwa usia ini pun terbagi-bagi lagi sebetulnya ya. Tadi PowerPoint sudah saya bagikan, mungkin sambil adik-adik bisa simak. Dan nantinya pengkategorian dari masing-masing kelompok usia remaja ini pun akan sangat mempengaruhi bagaimana tenaga kesehatan khususnya kita sebagai dokter untuk memposisikan diri. Nah, itu ternyata juga berbeda-beda karena terkait dengan karakteristik ataupun kepribadian dari remaja. Bahkan sebetulnya sekarang ini kita juga perlu melihat tidak hanya karakteristik secara umumnya, secara psikologisnya, secara fisiologisnya saja, bahkan kalau generasi-generasi dari remaja pun itu sangat mempengaruhi ya. Misalnya yang sekarang itu kebanyakan remaja itu kan masuknya di Gen Z dan sekarang juga sudah perbatasan Gen Alpha misalnya. Itu kan tentu saja akan berbeda karakternya dengan sama-sama di usia remajanya dulu, baik itu untuk generasi saya, misalnya generasi milenial ataupun yang eh, baby boomers dan sebagainya gitu ya, yang generasi di atas-atas saya. Walaupun pada saat itu mereka sama-sama di usia remaja, pasti ada hal yang mempengaruhi yang lain gitu ya, terkait dengan hal ini. Gitu. Nah, kemudian sebelum kita diskusi lebih jauh ya tentang sebetulnya apa saja sih permasalahan kesehatan remaja yang harus kita perhatikan betul saat ini? Kita lihat bahwa sebetulnya untuk total populasi, khususnya di Indonesia, ini kurang lebih jumlah remaja itu ada sekitar 17 sampai 18% sendiri ya. Sehingga ini memang kelompok usia yang cukup besar ya dan memang strategis dalam pembangunan kesehatan sehingga kalau adik-adik mengikuti perkembangan sekarang ini ada program-program khusus yang sebetulnya sudah spesifik ya, direncanakan dan dicanangkan untuk remaja ya. Walaupun ternyata program ini pelaksanaannya masih cukup besar tantangannya karena banyak
kondisi situasi yang memang menjadi tantangan. Nah, nanti kita akan melihat contoh juga terkait dengan analisis tantangan yang ada dalam penanganan masalah kesehatan tertentu. Nah, kemudian adik-adik ini kan juga sudah baru saja ya melewati masa remaja menuju ke dewasa. Ya, sekarang kan adik-adik rentang usianya sekitar mungkin 19-20 tahun ya, perbatasan perbatasan usia remaja ke dewasa. Nah, remaja ini memang memiliki keunikan kalau kita melihat gambarannya. Biasanya yang kita harus lihat adalah bahwa remaja ini adalah masa transisi, ya. Jadi ada peralihan dari anak-anak menuju ke kehidupan dewasa. Ya, sehingga kita perlu melihat banyak pandangan yang harus kita lihat, baik itu dari aspek fisik, mental, ataupun sosial dan lingkungannya. Secara fisik, remaja ini sudah mulai mengalami masa pubertas yang tentu saja ada perubahan fisiologis, anatomis gitu ya. Adik-adik sudah pelajari dalam blok-blok sebelumnya ya, dari anak-anak menuju ke dewasa, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Secara mental juga sama, ya. Sosial, ya, kehidupan sosial di mana remaja ini sudah lebih banyaknya justru bergantung atau dekatnya adalah dengan peer, ya. Jadi dengan teman sebaya. Mereka sudah mulai menjauh dari orang tua, gitu ya. Kalau anak-anak usia di perbatasan sampai 9-10 perbatasan yang anak-anak remaja awal itu biasanya kan mereka adalah fase peralihan perlekatan dari orang tua ke teman-teman gitu ya, masih nempel. Tapi nanti sudah menjelang remaja pertengahan, remaja akhir itu mereka sudah mulai lebih banyak dekat, curhat gitu kan dengan teman sebayanya. Sehingga di sini adalah periode transisi yang menjadi sesuatu keunikan pada saat kita mau melakukan upaya kesehatan untuk remaja ini gitu ya. Siapa yang harus kita libatkan? Itu sepertinya sudah tidak cukup kalau hanya keluarganya saja ya, tapi harus memikirkan banyak aspek termasuk salah satunya yang penting adalah teman sebayanya. Ya, ini yang juga nanti akan menjadi satu yang harus kita pertimbangkan. Selanjutnya, ya, secara garis besar untuk epidemiologi kesehatan remaja, sebetulnya kita bisa menggambarkan bahwa nantinya kita akan memandang remaja itu sebagai satu individu, ya. Jadi pendekatannya tetap seperti itu, di mana mereka memiliki faktor risiko, ya. Nanti ada beberapa poin dari faktor risiko itu, yang kemudian di situ juga akan adanya keterlibatan keluarga dan masyarakat, sehingga ada beberapa masalah utama yang perlu kita soroti, termasuk dampak-dampak yang akan timbul nantinya. Terutama tentu saja pada masa perkembangannya di saat dia dewasa, dan juga terkait pembiayaan. Yang mana ini tidak lepas karena remaja itu masih menjadi tanggung jawab orang tua, maka pasti akan mempengaruhi eh, bagaimana perekonomian di dalam keluarga ya, dan keharmonisan dari keluarga itu. Ya. Nah, ini saya mencoba merangkumkan untuk adik-adik. Sebetulnya permasalahan itu pasti banyak sekali ya. Nah, kita coba rangkum untuk masalah kesehatan utama pada remaja itu kita bagi pada beberapa hal. Yang pertama kalau kita lihat dari kesehatan fisik, ya. Adik-adik bisa mempelajari nanti referensi-referensi bahwa sekarang ini kondisi malnutrisi juga menjadi salah satu masalah penting yang harus kita lihat. Ya, ini hanya contoh misalnya anemia pada remaja putri ya. Em, Banyak remaja putri yang ternyata kalau secara epidemiologi dideteksi itu mengalami anemia. Ya, sehingga memang program pemerintah khususnya dari layanan primer untuk ke sekolah-sekolah melalui UKS-UKS itu untuk anak-anak remaja putri usia 6 SD, SMP, SMA itu biasanya kan programnya ada pemberian tablet FE, tambah darah. Karena memang berdasarkan data temuan screening itu banyak sekali yang mengalami anemia walaupun itu anemia yang ringan. Ya, karena kalau kita lacak hubungannya adalah terkait dengan diet yang tidak tepat ya.
ke belum ada awareness dari baik itu remaja ataupun keluarganya, apa saja sebetulnya makanan sehat yang seharusnya dikonsumsi oleh remaja putri yang sudah beralih tadi, yang sudah mengalami menstruasi misalnya, ya, kemudian sedentary life-nya seperti apa itu yang seringkali mengenyampingkan faktor-faktor yang seharusnya dia butuhkan. Kemudian obesitas ataupun kurang gizi, ya. Obesitas ini secara umum sekarang kasusnya pada remaja meningkat. Kalau adik-adik perhatikan, bahkan di FK ya, di FK itu hampir di setiap angkatan itu kan pasti ada yang overweight dan obes. Atau adik-adik bisa refleksi pada diri sendiri. Misalnya masuk ke FK gitu, awal-awal masuk tuh berapa sih beratnya gitu. Dan sekarang berapa beratnya gitu. Karena memang aktivitas fisik kita yang sangat kurang akhirnya karena seharian penuh adik-adik itu lebih banyak duduk ya kan, tutorial, skill, lab, nanti perkuliahan, praktikum yang mana kalau kita tidak mengatur betul pola makan, kemudian tidak meluangkan waktu untuk exercise, maka risiko untuk ke arah obes itu akan semakin tinggi. Nah, begitu juga sebaliknya, terutama untuk remaja putri, ya itu harus dari awal kita harus melakukan screening untuk kasus stunting atau kurang gizi. Kenapa? Karena risiko ke masa depannya adalah dia akan nantinya pada saat hamil itu juga bisa risiko kekurangan gizi. Dan nanti efek dampak jangka panjangnya yang lebih panjang lagi adalah ya anak yang dilahirkan nanti akan risiko untuk mengalami stunting. Nah, ini baru dari aspek malnutrisi. Kemudian tadi dikaitkan dengan hal obesity, ya aktivitas fisik remaja ini juga agak rendah ya. Termasuk 80% remaja itu tidak cukup olahraganya. Ya karena tadi aktivitas yang semakin padat ya. Di sekolah apalagi yang full day gitu ya, dari pagi sampai sore, nanti sampai rumah sudah lelah gitu. Sehingga dia tidak maksimal untuk melakukan aktivitas fisiknya. Kecuali memang nanti anak-anak itu diarahkan untuk mengikuti ekstrakurikuler yang kegiatannya adalah olahraga ya. Nah itu pasti mungkin masih bisa terpenuhi. Tapi ternyata data dari Riskesdas ataupun SKI yang terbaru itu 80%, sekitar 80% ternyata masih kurang. Ya, apalagi yang tadi sudah masuk ke usia dewasa awal ya, yang sudah sibuk dengan kesibukan di perkuliahan. Nah, ini yang perlu hati-hati. Terus ini aware kita ya adalah penyakit kronis yang semakin meningkat pada remaja. Penyakit kronis ini cukup banyak ragamnya, baik itu yang sifatnya itu autoimun seperti DM tipe 1, talasemia, pola hidup ya. DM tipe 2, DM tipe 3. Kemudian hipertensi itu sekarang banyak sekali diderita oleh remaja-remaja dan dewasa muda awal. Di Medical Center UNS itu saya sering sekali melakukan screening saat terutama adik-adik. Ya itu sudah nggak bisa dikatakan remaja sih sebetulnya, tapi kan peralihan. Kita tidak tahu sebetulnya faktor risiko itu sudah muncul sejak kapan ya. Karena mungkin pada saat SMA lebih jarang untuk dicek tekanan darahnya gitu. Begitu datang ke medical center, mau KKN gitu ya. Mereka butuh surat keterangan sehat, kita cek ternyata tekanan darahnya tinggi. Kita minta istirahat sekitar 15-20 menit, kita cek ulang. Ternyata masih tinggi gitu. Akhirnya kita runut riwayat penyakit keluarganya, ternyata memang ada faktor keturunan dari ayah atau ibunya gitu ya. Nah, ini data ini semakin banyak, baik itu di lokal ya, tadi kayak misal di medical saya atau referensi-referensi yang ada memang sudah semakin meningkat. Sedangkan kepedulian remaja terkait kesehatannya sendiri ini masih sangat kurang. Jadi ini perlu hati-hati. Ini contoh rangkuman untuk yang dari kesehatan fisik. Kemudian kesehatan mental. Ya. Nah, jadi berdasarkan beberapa data referensi yang ada, saya rangkum bahwa ternyata kasus terjadinya depresi ataupun anxiety itu terjadinya adalah 1 dari 7 remaja. Ya, ini khususnya di Indonesia. Kemudian bahkan angka kejadian percobaan bunuh diri atau paling tidak self harm ya itu juga sangat tinggi bahkan di dunia ya
Angka kejadian bunuh diri ini sampai menyebabkan kematian pada remaja usia khususnya 15 sampai 19 tahun itu adalah urutan keempat gitu. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita semua ya. Banyak faktor yang mempengaruhi ya kesehatan mental ini, keruntutannya. Bisa dari kesehatan fisik yang akhirnya menyebabkan kesehatan mentalnya juga terganggu atau memang faktor-faktor lain ya. Nanti kita akan bisa bahas lebih lanjut. Kemudian terkait kesehatan reproduksi. Jadi program dari pemerintah untuk nasional, secara nasional yang diselenggarakan di masing-masing layanan primer, ya terkait KESPRO ini juga sudah banyak sekali. Ini cukup menarik perhatian kalau bagi remaja karena memang ketertarikan mereka terhadap kesehatan reproduksi sedang tinggi-tinggi. Namun, kalau kita lihat pada standar pendidikan nasional dokter Indonesia yang terbaru, sebetulnya di tahun 2024 itu sudah dikeluarkan, permasalahan yang menambah ya pada masalah kesehatan komunitas, itu salah satunya adalah perilaku seksual yang berisiko. Ya, ternyata ini muncul sekarang ya menjadi permasalahan komunitas. Ya. Kenapa bisa terjadi hal ini? Karena memang usia pertama kali berhubungan seksual itu semakin dini. Jadi anak-anak yang mungkin dulu di usia saya ya, usia remaja umur 14, 15 tuh pacaran tuh paling ya satu dua anak aja dan itu mungkin hanya gandengan tangan. Sekarang bisa melakukan lebih dari itu dengan usia yang lebih dini gitu. Ya, kemudian Recording ternyata stopped. kehamilan remaja itu juga terjadi pada 36 orang per 1.000 remaja di usia 15 sampai 19 tahun. Sehingga kemarin itu pun ada mahasiswa yang kakak tingkat adik-adik ya yang mengambil penelitian tentang kejadian kehamilan ataupun pernikahan Recording in progress. ya di Kota Surakarta dan ternyata angka kehamilan dini ke pernikahan dini itu cukup tinggi gitu dan efeknya ternyata secara jangka panjang itu yang diteliti adalah pada pengetahuan si ibu muda ini tentang bagaimana pola pengasuhan anaknya gitu. Nah, ini kan imbasnya sampai ke sana. Nah, kemudian juga terjadinya peningkatan risiko terjadinya infeksi menular seksual yang nanti secara jangka panjang risiko tertingginya adalah bisa terkena HIV/AIDS ya. Ini juga terjadi peningkatan kasus di dunia. Nah, kemudian masalah yang keempat, skupnya adalah gaya hidup berisiko. Ya, jadi perilaku merokok di mana 20% itu terjadi pada remaja dengan usia 13 sampai 15 tahun dengan berbagai varian, baik itu yang elektrik maupun non elektrik. Kemudian juga terkait dengan konsumsi alkohol dan narkoba. Dikatakan dalam satu penelitian 2-3% remaja itu pernah mencoba. Nah, ini adalah dari gaya hidup berisiko ya. Kemudian Recording stopped. selanjutnya adalah kecelakaan dan cedera. Nah, memang karena ya lebih banyak kebebasan saat ini yang diberlakukan, ya kecelakaan lalu lintas saat ini menjadi penyebab kematian nomor satu pada remaja usia 15 sampai 19 tahun, di mana biasanya perilaku berisiko mengendarai seperti nggak pakai helm, belum tahu betul tentang tata tertib atau aturan-aturan ya atau tanda-tanda yang ada di lalu lintas ya di jalan, cara berkendaraan yang betul itu yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang sering sekali terjadi gitu. Nah, sehingga setidaknya ada 5 skop terkait masalah kesehatan utama pada remaja yang harus menjadi perhatian adik-adik semua. Ya. Nah, untuk determinan kondisi kesehatan sendiri dari si remaja ini, kita perlu melihat ya sudut pandang dari beberapa aspek. Yang pertama adalah pada individu remaja, kita harus melihat dia usianya. Nanti kita akan mengelompokkan dia ada paling tidak 3 kategori ya menurut WHO untuk pengelompokan usia remaja. Ya, jadi dari usia 10 sampai 14 tahun itu dikatakan sebagai usia remaja awal. Kemudian nanti
15 sampai 16 tahun itu adalah remaja pertengahan. Nah, yang nanti lebih dari itu biasanya masuk pada remaja akhir. Ya, kemudian jenis kelamin ini juga berpengaruh, laki-laki, perempuan, kemudian bagaimana status gizi dan status kesehatannya secara umum. Apakah dia memiliki faktor-faktor risiko keturunan dari keluarganya? Apakah ada penyakit-penyakit yang terkait dengan autoimunnya, ya? Eh, dan berbagai hal lain. Status kesehatan itu sebetulnya dipengaruhi oleh beberapa hal ya tadi ya. Jadi baik itu perilakunya nanti, kemudian bagaimana secara genetiknya, bagaimana kondisi lingkungan sekitarnya, dan juga akses ketercapaian layanan kesehatan. Apakah dia mampu mengakses dengan mudah atau tidak, itu nanti akan berhubungan. Kemudian yang kedua adalah dari family. Ya, jadi di rumah ya, itu bagaimana pola asuh dari orang tuanya. Ini akan sangat mempengaruhi pembentukan karakter maupun status kesehatan remaja. Bagaimana pola komunikasi di keluarga tersebut? Ekonomi ya, faktor ekonomi ini memang sangat mempengaruhi apalagi bila ternyata remaja tersebut terdiagnosis menderita penyakit kronis yang membutuhkan perawatan jangka panjang bahkan mungkin itu sepanjang hidupnya ya penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan hanya bisa dikontrol saja ya seperti talasemia kemudian diabetes mellitus gitu ya yang otomatis itu pasti akan sangat mempengaruhi kondisi perekonomian keluarga dan juga aspek budaya. Karena di dalam keluarga itu sendiri, dalam keluarga kecil pun, budaya ini mungkin akan berbeda. Apalagi misalnya kedua orang tuanya ini berasal dari dua suku etnis yang berbeda. Itu akan sangat mempengaruhi terbentuknya lingkungan di keluarga. Kemudian sekolah dan teman sebaya ya. Jadi kita tahu semua baik itu di sekolah negeri, sekolah swasta itu hampir sama ya. Semua terkait dengan tekanan sosial, pertemanan ya, peer influence-nya. Kemudian mungkin kejadian bullying ya. Karena bullying itu kadang-kadang tidak kemudian memilih anak yang pemberani belum tentu dibully itu juga enggak anak yang pendiam saja yang dibully itu kan juga tidak gitu. Jadi faktor-faktor ini juga nantinya akan sangat mempengaruhi bagaimana kondisi kesehatan secara menyeluruh dari remaja itu. Kemudian masyarakat dan kebijakan ya. Jadi akses layanan kesehatan untuk remaja. Ya, sekarang ini kan sebetulnya pemerintah punya ya khususnya di layanan primer itu ada yang namanya PKPR. Ya, jadi untuk pelayanan kesehatan khusus untuk remaja. Nah, hanya saja tantangannya memang karena remaja ini bersekolah, itu sehingga kalau posbindu remaja itu seringkali lebih sulit jalan kalau itu dilaksanakannya di lingkungan rumah. Akan lebih efektif apabila posbindu gitu itu diselenggarakannya di sekolah-sekolah ya. Nah, ini misalnya. Jadi bagaimana akses layanan kesehatan untuk remaja. Kemudian peraturan-peraturan ya terkait dengan kebijakan dari pusat tentang rokok, tentang alkohol ya, pembatasan usia diperbolehkan untuk masuk ke lingkungan yang mudah untuk mengakses ini kayak kafe ya, klub malam misalnya gitu yang membatasi usia remaja untuk bisa masuk dan mengakses. Nah, itu juga bisa berpengaruh. Kemudian edukasi seksualitas ini memang penting. Jadi pemberian edukasi terkait seksualitas ini harus diberikan secara dini dengan cara yang benar ya sejak anak-anak malahan dengan tahapan-tahapannya gitu karena memang ini perlu dipertimbangkan mengingat bahwa tadi permasalahan kesehatan kita salah satunya adalah pada perilaku seks bebas ya ataupun angka kejadian kehamilan pada usia remaja dini ataupun penyakit-penyakit menular seksual pada remaja yang semakin meningkat secara prevalensi. Gitu. Nah, yang terakhir adalah media dan teknologi karena kita tidak bisa mencegah perkembangan teknologi ini ya, sehingga peran dari berbagai pihak di sini untuk nantinya mengontrol atau mengendalikan paparan yang sifatnya pornografi di batas usia yang belum seharusnya dia
menerima paparan ini, cyberbullying ya. Ternyata banyak sekali ya sekarang kasus-kasus lewat media, tapi bisa melakukan bully yang luar biasa ya, eh, karena terbukanya akses yang sedemikian rupa dan kecanduan gadget yang memang ini sudah banyak riset yang ternyata menunjukkan bahwa ini cukup mempengaruhi kesehatan remaja ya apabila tidak ada ketegasan dari lingkungan sekitarnya khususnya keluarga dalam hal pembatasan-pembatasan akses karena ini mudah sekali untuk diakses. Nah, ini adalah determinants of health dari para remaja yang harus kita pandang dari berbagai sudut. Sehingga pada saat kita nantinya menangani remaja, maka harus faktor-faktor ini harus menjadi sudut pandang kita saat kita melakukan penggalian. Nah, sehingga nantinya kita akan bisa mendapatkan data itu secara menyeluruh ya dari aspek individu atau internalnya sendiri, kemudian lingkungan keluarga, teman sebaya, sekolah, masyarakat, kebijakan yang ada di daerah tersebut, dan juga media dan teknologi yang bisa diakses oleh remaja itu. Nah, ini adalah determinant of health yang perlu nantinya menjadi pertimbangan kita. Nah, seperti tadi saya sampaikan, Recording in progress. remaja itu adalah masa perubahan kehidupan dari kanak-kanak menuju ke masa dewasa. Ini adalah satu permasalahan sendiri yang sebetulnya cukup berat apabila remaja itu tidak bisa melewati dengan baik. Ditambah apabila remaja itu ternyata kemudian mengetahui atau dia kemudian mendapatkan diagnosis bahwa dirinya Recording stopped. penyakit ya. Nah, khususnya penyakit kronis. Nah, ini akhirnya menjadikan beban ganda bagi remaja. Hal ini permasalahan yang berbeda apabila kita membandingkan dengan masalah kesehatan baik itu pada anak-anak ataupun orang dewasa dan lansia. Jadi sebetulnya remaja ini adalah kasus yang unik sih. Pada saat kita memandang kita perlu memperhatikan itu. Dia berjuang untuk melewati masa pubertasnya saja. Itu adalah satu proses ya untuk menyiapkan dia pada saat kehidupan dewasa ditambah dengan beban pada saat itu dia menderita sakit. Nah, hal ini apabila tidak ada support dari keluarga, dari pemberi kesehatan yang bisa dengan kolaborasi yang baik, maka efeknya bisa sampai pada penurunan kualitas hidup dari remaja ini. Gitu. Karena banyak sekali penelitian ya, salah satu dan duanya ini saya sampaikan di sini. Ini saya contohkan adalah pada anak-anak dengan penderita DM tipe 1 ya, nanti adik-adik bisa mencari untuk penyakit-penyakit yang lain hampir sama. Jadi dikatakan bahwa menurut Almeida ya ini penelitiannya tahun 2018 dia bilang bahwa masalah gangguan kesehatan jiwa pada remaja itu tergolong tinggi. Terlebih adalah pada remaja yang dia menderita penyakit DM. Itu bisa 2 kali lipat lebih tinggi risiko untuk mengalami gangguan kesehatan jiwa. Ya. Kemudian menurut Staupeh tahun 2014 untuk remaja-remaja yang usianya adalah remaja awal sampai remaja akhir sekitar 11 sampai 17 tahun. Saat dia terdiagnosis awal dengan DM tipe 1 dan telah menderita DM tipe 1 dalam kurun waktu yang cukup lama, ya, ternyata memang mereka rata-rata memiliki angka masalah gangguan kejiwaan yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak remaja seusianya yang tidak memiliki penyakit DM itu. Gitu. Sehingga eh, memang penyakit-penyakit yang diderita oleh remaja ini adalah meningkatkan beban bagi si remaja tersebut yang seringkalinya efek kemudian tidak hanya secara fisik tapi secara mental itu sangat berpengaruh. Ya. Nah, kemudian permasalahan itu tidak hanya akan berhenti pada si remaja itu sendiri. Karena remaja ini adalah bagian kecil dari si keluarga, maka dan termasuk remaja ini masih menjadi tanggung jawab penuh dari orang tua. Maka permasalahan itu pun akan muncul.
bagi orang tuanya. Ya, karena keluarga bertanggung jawab untuk penanganan anaknya secara penuh. Nah, seringkali banyak penelitian yang mengatakan bahwa dampak signifikan itu muncul pada kehidupan keluarga. Ya, jadi misalnya dimulai dari keluarga itu sulit menerima diagnosis, ya, apapun kasusnya, ya, apalagi penyakit-penyakit yang bagi masyarakat secara umum, mereka tidak membayangkan itu akan diderita oleh anaknya dalam pada usia dini. Gitu. Kayak di M tipe 1 itu banyak masyarakat yang belum familiar sehingga mereka saat tahu anaknya itu terkena diabetes, mereka tidak percaya. Apa betul gitu? Mereka memikirkan bahwa di M tipe 1 itu mirip dengan tipe 2, misalnya. Mereka berkata bahwa, loh, di keluarga kami nggak ada loh yang sakit gula, misal gitu. Ya, di keluarga kami tuh kayaknya nggak ada gitu. Kenapa anak saya bisa? Kok bisa anak kecil kena gula? Itu kan penyakit orang tua, misalnya gitu. Nah, atau misalnya gangguan kesehatan jiwa, ya banyak kasus-kasus yang sekarang datang, ya pada saat kebetulan saya ketemu beberapa pasien, belum banyak, tapi hampir beberapa mengatakan remaja ini yang memiliki masalah anxiety yang berlebihan gitu ya. Ternyata keluarganya itu belum bisa menerima langsung bahwa anak ini kemungkinan memiliki masalah kesehatan yang membutuhkan pertolongan lebih ya. Membutuhkan psikolog, membutuhkan psikiater gitu. Anaknya itu masih lebih didorong bahwa eh, doanya ya lebih banyak dikuatin sholatnya misalnya gitu. Tapi pemikiran untuk kemudian mengantarkan anak-anak kepada psikolog atau psikiater itu masih membutuhkan tantangan karena seringkali persepsi orang tua atau masyarakat secara umum kalau kita datang ke psikiater, datang ke dokter ahli jiwa itu terus nanti dianggap gila gitu. Ya, nah ini yang menjadi tantangan kita ya. Dan seringkali ini akan menimbulkan perpecahan gitu apabila keluarga ini tidak kompak dan tidak solid, tidak sama-sama memiliki persepsi untuk bersama-sama memecahkan masalah dan bisa menerima kondisi anak gitu. Ya. Ini banyak terjadi terutama di awal-awal penegakan diagnosis 1 sampai 4 tahun pertama. Kemudian setelah itu apa yang terjadi apabila tidak bisa segera keluarga itu membangun Recording in progress. visi yang sama dan membangun visi misi yang sama untuk mendampingi anak, maka yang selanjutnya terjadi adalah terjadi stres pada orang tua, kesulitan-kesulitan yang cukup luas, baik itu secara finansial ataupun secara psikologis, muncul konflik-konflik dan penurunan kualitas hidup di keluarganya. Ya. Nah, beberapa faktor demografi seringkali dikaitkan dengan konflik dari keluarga, termasuk ya pendidikan orang tua karena seringkali pendidikan dihubungkan dengan pengetahuan ya, status perkawinan, pendapatan rumah tangga. Nah, ini seringkali sangat besar pengaruhnya. Nah, dalam satu penelitian dikatakan bahwa prevalensi tekanan psikologis orang tua itu bisa 10% sampai 74%, di mana rata-rata itu terjadi saat anak mereka terdiagnosis. Ya, jadi saat begitu tahu ada vonis dokter bahwa anakmu kena DM tipe 1 itu sekitar 33,5% terjadi tekanan psikologis pada orang tua dan akhirnya pada 1 sampai 4 tahun setelah diagnosis itu tegak, dalam proses perjalanan mereka menerima penyakit itu, mereka mengalami sekitar 19%. Jadi ada yang sudah bisa kemudian menerima, ada yang masih berusaha untuk menyesuaikan diri dan kehidupannya dengan kondisi baru yang ada di keluarganya. Ya. Konflik keluarga pada remaja penderita DM tipe 1 ataupun penyakit-penyakit kronis yang lain, ya, itu seringkali dikaitkan dengan pengelolaan penyakit yang lebih buruk. Nah, sehingga memang kualitas itu akan ditemukan pada keluarga yang bisa membangun
satu kerjasama kolaborasi di rumahnya ya untuk membantu mendampingi anak ini gitu. Tapi kalau konflik itu sering terjadi, maka kualitas hidupnya biasanya juga akan lebih rendah atau lebih buruk ya. Nah, ini yang perlu kita menjadi perhatian juga bahwa masalah kesehatan remaja itu pasti akan memberikan dampak secara keseluruhan di rumah atau di keluarganya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya ilustrasi tentang tadi pentingnya kita mengenali tahapan usia remaja yang memiliki masalah kesehatan itu. Karena kalau pada tahapan-tahapan itu, remaja memiliki karakteristik yang berbeda. Di usia remaja awal, sekitar 10 sampai 14 tahun, biasanya pada remaja itu yang muncul adalah pertanyaan, begitu dia tahu bahwa dia sakit. Yang dia pandang adalah secara biologisnya, apa aku ini normal ya? Gitu. Ya. Nah, sehingga seringkali pada usia ini, remaja itu malu. Dia tidak mau kondisi sakitnya itu diketahui oleh teman-temannya karena dia takut diejek, ya. Dan di mana literasi anak pada usia ini pun memang masih terbatas, otomatis teman-temannya itu pun juga sama. Sehingga banyak anak-anak yang misalnya nih, kalau adik-adik tahu, ya sudah belajar ya, DM tipe 1 itu kan gejalanya salah satunya adalah penurunan berat badan yang drastis. Di mana orang-orang secara umum bisa menyangka itu menjadi satu penyakit yang bukan diabetes, tapi misalnya TB atau penyakit menular gitu. Sehingga saat dia bersekolah, tidak menutup kemungkinan dia akan diledek teman-temannya, akan dijauhi oleh teman-temannya gitu ya, karena mereka takut tertular gitu. Sehingga dia betul-betul tidak ingin teman-temannya tahu kondisi sakitnya. Ya. Dia masih tidak pengen ketahuan bahwa dia tuh butuh cek ini, cek itu gitu ya. Terus dia khawatir nanti kalau saya kambuh, kalau saya hipo di depan teman-teman gimana. Nah, sehingga yang dia lakukan adalah dia bereksperimen dengan manajemen penyakit. Misalnya, eh, apabila hmm, yang dia tahu adalah, misal nih, anak dengan DM tipe 1, yang dia tahu, kalau dia itu makan dengan porsi yang cukup besar, maka insulinnya mungkin unitnya akan diatur menjadi lebih tinggi. Sebelum dia makan, dia harus suntik insulin. Oleh karena itu, apabila konsep tentang manajemen diabetesnya belum bagus, anak ini akan mencoba untuk mengurangi porsi makan. Agar apa? Suntikan insulinnya tidak banyak. Atau bahkan dia nggak mau makan. Biar dia nggak suntik. Gitu. Pola pikir sederhana. Dari konsep seorang remaja awal. Gitu. Nah, sehingga seringkali banyak anak tuh dengan DM tipe 1 yang kekurangan gizi. Karena mereka tadi tidak mau makan biar nggak disuntik. Gitu. Nah, di sini sehingga pengaruh influence dari teman-teman supaya itu sangat besar. Sehingga kita sebagai dokter posisi yang paling tepat adalah sebagai motivator yang menyederhanakan konsep penyakit untuk anak ini agar dia mengerti dan nantinya mereka bisa menjalani manajemen perawatannya termasuk regimen pengobatan ini dengan baik. Ya, memodifikasi sick day rules-nya. Dia harus membuatkan manajemen kreatif yang mana anak ini nih remaja ini itu punya karakter seperti apa ya? Sehingga pendekatan personal scientist dan kerjasama dengan orang tua atau caregiver ini sangat diperlukan karena mereka yang paling tahu karakter anak. Gitu. Nah, ini sehingga dari awal dokter bisa menyarankan untuk adanya pembuatan kelompok peer group yang positif ya. Jadi misalnya, oh kelompok orang tua dengan DM tipe 1, oh kelompok orang tua dengan talasemia, kelompok orang tua dengan remaja-remaja yang menderita penyakit kronis lainnya, asma dan sebagainya. Untuk saling membangun vibes positif ya, saling support di sini. Nah, ini adalah tahapan remaja awal. Kemudian untuk remaja pertengahan usia sekitar 15 sampai 16 tahun ini konsep dirinya sudah berbeda sehingga pertanyaan yang muncul adalah siapa aku nih? Gitu. Dia mulai mencari identitas sehingga
banyak pilihan-pilihan tentang manajemen penyakit untuk dia dan dia mencoba untuk menyesuaikan diri. Dia sudah mulai mampu mengerti ya hubungan dari apa sih fungsinya dia mengatur diet, apa sih fungsinya dia harus teratur minum obat, apa sih sebetulnya mekanisme obat yang bekerja, ya, olahraga apa yang cocok, ya, gitu. Nah, hanya tantangannya adalah di usia ini tanggung jawab dia, terutama di sekolah itu lebih besar. Sehingga ini otomatis akan meningkatkan tingkat stres remaja itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari di luar konteks penyakit. Ya. Sehingga di sini dokter akan lebih berperan sebagai coach. Ya. Dia harus bisa melibatkan remaja secara penuh dalam pembuatan keputusan-keputusan untuk dirinya sendiri. Nah, dalam hal ini orang tua sudah harus mulai memberikan proporsi untuk remaja ini punya peran dalam membuat keputusan untuk dirinya. Jadi tidak lagi sepenuhnya itu keputusan terletak pada orang tua. Ya, ada tahapan negosiasi, ya, peran, nilai peran, kontrak perilaku. Jadi kalau aku mau pengen makan permen, misalnya, permen itu kalorinya sekian, sehingga nanti kira-kira aku harus mengatur suntik insulin ini seberapa unit gitu. Dia sudah mulai harus belajar tentang itu. Dan juga manajemen stres ya, karena stresnya tidak hanya dipengaruhi oleh penyakitnya itu, tapi juga kehidupan sehari-harinya dia secara normal remaja yang sedang menempuh usia sekolah. Nah, ini adalah remaja pertengahan. Nah, yang akhir itu sekitar usia 17 sampai 19 tahun ya. Nah, ini dia sudah mulai galau dengan masa depan. Ya, dia sudah mulai berpikir kira-kira nanti aku mau apa? Penyakitku ini contohnya misalnya DM ini, apakah akan mengubah kehidupanku nanti? Karena anak-anak itu biasanya kan sudah punya cita-cita, ya, termasuk karir. Kita akan ganggu nggak ya? Dia sudah akan berpikir ke sana. Sehingga di sini posisi dokter adalah sebagai fasilitator. Ya, kita bisa klarifikasi terkait nilai-nilai, kita bisa lakukan konseling, ya. Pelibatan remaja ini mulai dengan peer group yang khusus untuk remaja, karena mereka sudah mulai bisa berinteraksi, udah nggak malu-malu lagi seperti yang remaja awal tadi, ya. Dan mulai penguatan aspek self-efficacy dan self-managementnya. Nah, sehingga di sini dokter pun perlu mengingatkan orang tua untuk mulai bisa ikhlas melepaskan anaknya untuk lebih mandiri karena biasanya secara alami dan itu normal orang tua yang memiliki anak dengan masalah kesehatan itu pasti akan lebih overprotective. Bahkan adik-adik aja ini yang baru-baru kuliah gitu aja kan banyak orang tuanya masih sangat protektif yang nyari anaknya. Udah anaknya belum pulang tanya kenapa anak saya belum pulang, yang lain sudah pulang kan kayak gitu ya. Nah, itu sama apalagi anak yang punya masalah kesehatan. Ini pasti orang tua akan jauh lebih khawatir. Nah, ini adalah salah satu contoh upaya kita pada saat kita mau membuat satu program penyelesaian masalah kesehatan pada remaja, kita perlu melakukan beberapa penilaian. Salah satunya adalah dengan membuat analisis SWOT. Ini saya berikan satu contoh. Contohnya adalah kalau misalnya mau kita lihat kasus anemia pada remaja putri di Indonesia, ya. Jadi kita harus lakukan analisis dari strength, weakness, opportunity dan threats-nya. Ya, ada kita tuh punya apa sih? Kekuatan kita tuh di Indonesia ada apa? Oh, sekarang ada program nasional TTD, ya, tablet tambah darah. Nah, kemudian dukungan kebijakan pemerintah terkait pencegahan anemia itu sudah ada. Sudah ada Puskesmas, Posbindu Remaja, UKS, partisipasi sekolah untuk keterlibatan distribusi TTD itu, penyuluhan gizi, bahkan sekarang ini juga di sekolah ada taman gizi misalnya. Nah, ini kan sudah menjadi kekuatan kita. Namun kita punya kelemahan apa? Tingkat kepatuhan konsumsi TTD remaja itu masih rendah. Karena tadi neglected. Mereka masih mengabaikan bahwa mereka butuh ini karena tidak paham
apa sih sebetulnya urgensi kita melihat masalah anemia itu pada dirinya sendiri. Sehingga banyak promotor, edukator, promosi kesehatan yang menyampaikan bahwa anak-anak dengan pemberian TTD ini benar-benar harus dilihat saat mereka memasukkan obat tambah darah itu ke dalam mulutnya dan menelan obat itu, gitu ya. Nah, karena seringkali mereka lupa atau nggak mau makan atau takut gitu ya. Karena memang efek dari obat atau suplemen ini kan menimbulkan rasa mual, baunya cukup keras gitu ya. Nah, terkait pengetahuan gizi remaja juga masih kurang, ya mereka kurang protein, kurang zat besi, ya. Kemudian monitoring evaluasi ini belum optimal karena memang ada keterbatasan lain, seperti misalnya kurangnya SDM ya dalam hal program. Kemudian masih ada stigma ya bahwa memang udah masih remaja gitu. Banyak remaja putih biasa karena lemah, lebih lemah dari laki-laki sehingga kondisi lemesnya ya biasa gitu. Nah, ini adalah beberapa stigma yang masih dianggap wajar. Kita punya opportunity ya. WHO sudah ada programnya, pemanfaat teknologi digital untuk edukasi online, integrasi kurikulum sekolah dengan kesehatan reproduksi ataupun gizi ini juga sudah banyak ya. Keterlibatan komunitas, kader-kader sekolah, dokter kecil itu sebetulnya kita sudah punya peluangnya. Inovasi lokal yang sudah diperluas ya seperti gerakan remaja putri peduli anemia itu ada. Hanya tantangannya tadi memang prevalensinya cukup tinggi sehingga untuk menurunkannya kita membutuhkan waktu. Nah, dan kemudian dampak jangka panjang apabila tidak segera terentaskan kasus ini, maka risiko stunting pada remaja putri yang nantinya efeknya juga nantinya pada saat mereka hamil dan melahirkan, maka anaknya pun risiko untuk mengalami stunting itu tinggi, mengalami BBLR, ya, komplikasi kehamilan. Nah, ini harus menjadi perhatian. Kemudian juga pola diet modern yang sekarang itu fast food gitu ya, maunya butuhnya cepat, mager, mau keluar cari makan gitu ya, atau orang tuanya yang sibuk bekerja sehingga belum tidak ada waktu untuk menyiapkan makanan yang seimbang ya di rumah. Medsos untuk diet ekstrim ya karena mungkin idolanya tuh yang sekarang tuh badannya tipis-tipis gitu ya, kayak di Korea gitu-gitu. Sehingga diet ekstrim. Masalah sosial ekonomi, sehingga untuk pemenuhan kebutuhan gizi seimbang sulit terpenuhi. Jadi ini adalah contoh saat kita membuat analisis SWOT untuk nanti menyusun prioritas-prioritas solusi. Ya, solusi untuk permasalahannya. Apa saja. Nah, ini nanti adik-adik bisa baca eh, kira-kira nih apa yang bisa kita lakukan sebagai eh, solusi ya. Nah, ini adalah sebagai contohnya nanti adik-adik bisa baca lebih lanjut. Nah, kemudian yang saya ingin kenalkan kepada adik-adik adalah bahwa karena tadi tingginya angka kesakitan baik itu fisik maupun mental pada remaja, ada satu alat ukur yang kerangka yang bisa kita lakukan untuk melakukan screening psikososial remaja dan biasanya untuk remaja-remaja yang memiliki masalah ini kita perlu pada tahap awal melakukan screening menggunakan metode yang kita sebut dengan kalau singkatnya adalah HEEADSSS ya. Jadi ini adalah kerangka wawancara atau alat screening yang membantu untuk kita memahami kondisi remaja itu di awal secara holistik. Nah, namun kita perlu membangun ruang aman ini karena memang remaja ini tadi kan masih dengan usia-usia tertentu ya. Jadi kita harus kenali dulu. Ini dia pada kelompok usia yang mana gitu. Karena perlakuan kita pada saat melakukan screening itu pun pasti akan berbeda. Nah, sehingga kita perlu melakukan persiapan-persiapan yang betul-betul memastikan bahwa ini menjadi satu ruang aman dalam tanda petik ya untuk remaja tersebut terkait dengan privasi dan kerahasiaannya. Kita harus membangun kepercayaannya, ya, menghargai otonomi dari remaja tersebut. Kemudian alur heads ini harus bertahap,
Ya, mulai dari pertanyaan yang netral dan ringan baru masuk ke isu-isu yang sensitif karena urutannya nanti untuk sini adalah home education or employment kalau dia memang sudah bekerja, eating activities, drug, sexuality, safety, ya, suicide or mental health-nya. Ya, jadi topik yang luas dulu baru nanti setelah itu lebih mengerucut. Sehingga ini memang membutuhkan waktu untuk kita menggali. Adik-adik juga perlu memiliki keterampilan komunikasi efektif, ya. Ini sudah sering kita pelajari. Nah, pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup ini harus kita manfaatkan betul dalam hal ini. Kemampuan untuk membangun refleksi dari remaja dan melakukan validasi terhadap pernyataannya sendiri. Ya, nah jadi percakapan yang dilakukan itu tidak boleh berkesan integrasi, tapi diskusi sharing seperti dengan teman, karena kita perlu ingat kembali ke konsep bahwa remaja ini paling percaya dan merasa aman apabila dia sharingnya adalah dengan teman sebayanya. Nah, sehingga kita harus bisa membangun suasana, ruang dengan pencahayaan yang baik untuk konseling. Jadi ruang syarat untuk ruang konseling ini harus dibangun dan tadi tidak merasa disatpami ya baik itu orang tua atau guru saat sesi berlangsung sehingga ini nanti ada beberapa persiapan yang harus dilakukan. Nah, sebelum nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan itu, ini topik selektor yang harus dipilih. Ada beberapa warna yang nantinya kita akan tandai. Jadi, misalnya area merah itu berarti topik yang memang mereka ingin diskusikan ya terkait dengan permasalahannya, terkait dengan pengalaman yang dia alami. Area hijau itu adalah topik yang kita rasa belum prioritas untuk dibicarakan. Sedangkan yang yellow ini adalah kita harus pastikan dulu apakah apakah memang ini mereka ingin atau butuh eh, untuk diskusi dengan kita. Nah, gitu ya. Jadi ini ada beberapa hal yang nanti eh, teman-teman semua, adik-adik bisa pelajari lebih lanjut. Nah, sehingga kita tuh akan ketemu dengan remaja ya yang mungkin dia kalau remaja awal itu seringkali sulit, nggak mau ditinggal oleh orang tuanya. Nah, misalnya dia, ibu di sini aja, ibu ikut aja, aku nggak mau sendiri gitu. Nah, jadi kita bisa kalau memang membutuhkan diskusi dengan anak itu agar lebih terbuka, agar tidak ada intervensi dari ibunya, ya kita bisa tanya ya misalnya ibu nunggu di luar ya sebentar aja, nanti ibu bisa masuk lagi gimana ya. Nah, atau misalnya kita bisa bilang misalnya Andi saya sangat perlu tahu cerita tentang keluhanmu dari kamu sendiri gitu. Dan baru nanti ibu bisa nambahi misalnya. Nah, kalau si remaja itu memilih untuk ibunya atau ayahnya tetap ada, tidak apa-apa. Nanti setelah itu baru bergantian ya. Karena memang kadang-kadang remaja awal terutama itu butuh penyesuaian ya. Atau misalnya kadang-kadang remajanya itu nggak mau ngomongin tentang dirinya sendiri. Kayak misal nih, contoh percakapannya ya, gimana kamu kabarnya hari ini? Nggak tahu dia tanya aja sama mama ya misalnya. Lo kenapa harus tanya sama mama? Kan mama yang nyuruh aku ke sini dan seterusnya. Nah, sehingga itu nanti akan kita lihat bagaimana situasinya nanti adik-adik bisa baca ya sampai akhirnya kita bisa mengarahkan tadi. Oke, saya ngobrol sama mamamu dulu, tapi nanti saya tetap pengen tahu kalau dari kamu gimana. Gitu ya. Nah, ini adalah fase-fase awal saat kita membangun sambung rasa ya dengan remaja itu atau justru orang tua yang tidak berkenan meninggalkan ruangan. Nah, sehingga nantinya karena memang anak remaja ini masih jadi tanggung jawab orang tua, kita bisa meminta waktu ya. Jadi kita meminta izin menjelaskan kenapa kita butuh sesi tersendiri dengan anaknya dan kapan kita perlu bersama dengan orang tuanya. Karena biasanya orang tua akan lebih mudah seharusnya ya untuk kita beri edukasi terkait hal ini. Yang penting inform consent, pengertian tentang hal ini itu kita sampaikan dengan jelas. Ya.
Nah, ini adalah daftar contoh-contoh pertanyaan yang nanti bisa kita gunakan pada saat penggalian, ya. Karena memang banyak sekali kasus-kasus sekarang ini pada remaja yang membutuhkan pendampingan, kita harus mulai screening. Ini contoh-contoh pertanyaannya, adik-adik nanti bisa cek ya, kayak misalnya, eh, kamu di rumah tinggalnya sama siapa aja, gitu. Ya, kita perlu gali. Mama papa masih tinggal serumah atau dia sudah divorce, tinggal sendiri-sendiri, itu kita akan gali. Bagaimana kegiatan di sekolah, ya? Bagaimana hubungannya dengan temannya? Apakah dia mengalami bullying? Itu adalah yang nantinya kunci-kunci yang perlu kita gali karena ada kemungkinan dari faktor-faktor inti ini nanti yang ternyata mempengaruhi kondisi kesehatan remaja. Oh, ternyata sumbernya dari sekolah. Oh, sumbernya dari rumah. Oh, apakah dia itu lebih banyak menghabiskan waktu dengan sosial media? Apakah dia tidak punya teman di dunia nyata? Jadi semua temannya itu dari virtualnya, gitu ya. Nah, ini nanti akan bisa digali ya sehingga kita akan mendapatkan bagaimana kondisi remaja ini secara psikososial secara utuh ya. Nah, ini adalah hal-hal yang nantinya harapan saya itu bisa dimanfaatkan oleh adik-adik ya, pada saat nanti bertemu dengan kasus-kasus yang remaja gitu. Nah, ini kurang lebih akhirnya nanti dari akhir penilaian kita akan punya profil dari kesehatan psikososial remaja tersebut. Ya, baik itu tingkat risiko secara keseluruhan, faktor protektif dan kekuatan dari remaja itu dan area yang perlu dan bisa kita lakukan intervensi. Nah, sehingga nanti kita bisa membuat intervensi itu panduannya berdasarkan hasil screening yang sudah kita lakukan tadi. Ya, jadi nanti akan ada raportnya, tetap ditambah dengan pemeriksaan fisik yang nantinya selanjutnya akan kita lakukan. Jadi ini adalah tahapan-tahapan yang nantinya bisa kita manfaatkan untuk mendampingi remaja yang memiliki masalah kesehatan. Nah, ini adalah slide terakhir ya. Nah, sampai di sini kira-kira apakah ada yang mau ditanyakan oleh adik-adik semua? Saya persilahkan dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Saya nggak bisa lihat. Kalau ada yang mau tanya, boleh raise hand. Tidak ada. Saya tawarkan dulu. Oke. Jadi sudah ya, tidak ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya bisa akhiri ya pertemuan untuk malam hari ini. Semoga ini nanti memberikan manfaat untuk adik-adik. Eh, ujiannya C5 tanggal berapa, Dek? Tanggal 1, dokter. Rabu besok, dokter. Oke, berarti sudah hampir ya. Semoga nanti bisa mengerjakan dan lulus semua ya. Oke, kalau begitu tidak ada pertanyaan ya. Berarti ya ini tadi chat tanggal 1 belum ada pertanyaan. Oke, terima kasih Sabrina. Kalau begitu saya akhiri. Tadi materinya saya sudah titipkan, nanti bisa di-share untuk semuanya. Sehat-sehat, semoga lancar ujiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter.